Kemudian dalam hadis lain, ya dalam keterangan lain dalam hadis, ya, ketika Ibnu Jad'an ditanya oleh Siti Aisyah, Siti Aisyah nanya kepada Nabi, ya, wahai Rasulullah, Ibnu Jad'an di zaman jahiliyah, dia seorang yang selalu sambung silaturahmi, selalu memberi makan orang miskin, dermawan. Apakah bermanfaat baginya kebaikannya dulu? Maka Rasulullah jawab, tidak bermanfaat sama sekali, karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Tidak, maksudnya sudah dibantahlah, orang-orang kafir itu tidak dapat apa-apa. Maka bagaimana ini, apakah jadi atau tidak? Kita jawab, apakah ketika mereka bikin bola lampu, bikin teknologi, mereka ini tujuannya untuk akhirat atau untuk dunia? Apakah mereka ketika melakukan kebaikannya tersebut mereka berharap pahala di akhirat atau tidak? Kan tidak ada sama sekali terbesit dalam diri mereka. Mereka mengharapkan pahala akhirat. Maka yang ada mereka mengharapkan, ya tadinya kan bisnis, ya. Alfa Edison itu dengan Nikola Tesla, ya, salah satu dulu karyawannya, ya, yang juga membuat perusahaan, kan berlomba-lomba dalam bisnis, ya. Dan bisnis tersebut bisa dipakai, ya, sampai sekarang. Nah, tentunya kalau kita tarik lagi sebelum bola lampu, sebelum teknologi ada, ya, semua apa yang ditemukan, ya, cikal bakal teknologi itu kan tetap saja adalah orang-orang Muslim tentunya, ya, cikal bakalnya. Ya. Orang-orang kafir hanya meneruskan saja. Hadirin rahimani warahmatullahi. Ayat ini sekaligus membantah, ya, orang-orang liberal yang menyatakan bahwa Yahudi Nasrani masuk surga. Jadi Yahudi Nasrani masuk surga sebagaimana orang Muslim. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa agama itu yang penting akhlak baik, ke tetangga baik, ya, ke rekan kerja baik, kadulur baik, gitu ya. Intinya mah akhlak baik. Pokoknya mah mun akhlakna baik, maka dia akan masuk surga. Ya. Maka kaum liberal, ya, dalam spesifiknya adalah kaum pluralisme, ya, yang menyatakan semua agama itu sama, semua agama itu benar, ya, sama-sama akan menuju kebenaran, maka itu tidak berdasar, ya. Oke, kita jawab, untuk apa atau Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya? Bagaimana mungkin orang yang menyatakan Allah itu tiga, Allah punya anak? Bagaimana mungkin orang yang menyatakan sapi itu adalah Tuhan, pohon itu adalah Tuhan, makhluk adalah Tuhan, itu bisa masuk surga? Dan itu disamakan dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, ya, dalam ayat 7. Nah, ini penegasan bahwa innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman biasanya sudah otomatis amal soleh, tapi amal soleh disebutkan di wa 'amilus shalihati. Disebutkan di. Kenapa? Penegasan. Karena ada orang yang hanya beriman dalam lisan saja, tapi amal solehnya tidak terbukti, ya, tidak terimplementasi, tidak terbukti dalam kegiatannya sehari-hari. Apakah kamu beriman pada Allah? Ya, saya beriman pada Allah. Allah adalah Rabbul Alamin. Tapi sholat tarawih misalnya, tapi zakat tidak mau mengeluarkan misalnya, tapi puasa Ramadan tidak mau misalnya. Makanya kok Allah disebutkan wa amilus sholihat, disebutkan khusus wa amilus sholihat. Orang-orang yang beramal saleh, Allah nyatakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Pamit tadi mah seburuk-buruknya, sekarang sebaik-baiknya. Berarti malaikat pun kalah. Malaikat kok Allah disebutkan la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat pada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi ulah nyebatkan malaikat soleh. Dan malaikat itu memang gitu diciptakan.
Jadi tidak ada istilah malaikat mah soleh, itunya taat pada Allah. Nah, yang soleh itu adalah siapa? Manusia. Karena manusia punya pilihan, bisa menjadi soleh, bisa menjadi toleh. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan pada jiwa, pada manusia, jalan ketakwaan dan jalan kedurhakaan. Dikasih insting manusia, itu halus atau goreng, ternyata milih halus, ya, maka beruntunglah. Ternyata pilihnya yang jelek, nah berarti berdosalah dia, rugi. Ulaika hum khairul bariyah, maka mereka adalah sebaik-baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan balasan bagi mereka, jazaa'uhum inna rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden. Nah, ini nama lain dari surga, ya. Surga itu kadang diartikan kebun, jannah. Makanya dalam surat Al-Qalam ada istilah ashabul jannah. Kalau orang yang hanya melihatnya tekstual, ashabul jannah, oh penghuni surga, ternyata bukan. Itu adalah kisah tersendiri tentang pemilik kebun. Maka ada istilah jannah itu kebun, ada istilah jannah itu balasan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, yang di akhirat yang Allah sudah persiapkan. Nah, kalau untuk ayat 8, ini adalah balasan bagi mereka yang beriman dan yang beramal soleh. Apa balasannya? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai-sungai mengalir. Ya, tentunya sungai yang jernih, sungai yang indah dilihat. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya, kita lihat abada, selama-lamanya. Tidak akan ada mati. Karena akhir dari cerita manusia mah hidup, tidak mati. Allah menyatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya. Nah, ente berkala lafir ka Allah, padahal ente bakal eueuh. Mayit tidak ada, tiba-tiba Allah hidupkan. Fase kedua. Kemudian Allah matikan fase ketiga, kemudian Allah hidupkan fase keempat, dan tidak ada kematian. Fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho, sama-sama ridho, saling ridho. Anu gaduh bumi na ridho, maka kalau kan kadang aya anu gaduh bumi teh ridho. Orang-orang itu kan suka ada yang nyelonong masuk ke imah, ya, tanpa permisi, tanpa assalamualaikum. Ayo assalamualaikum, assalamualaikum, bari buka pantau, tiba-tiba masuk ke rumah, tidak tahu penghuninya mungkin lagi ke jamban atau lagi kemana. Nah, ini diantara adab juga, ya, dalam bertamu kita itu harus menunggu dulu apakah diizinkan atau tidak. Sebelum pintu dibukakan kita harus diam. Makanya ketika sahabat ketika sudah 3 kali ternyata assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum tidak menyaut, pulang. Umar bin Khattab langsung, kenapa kamu pulang? Ya, kamu enggak tunggu dulu. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya kalau kamu bertamu sudah 3 kali, maka kamu pulang sendiri. Itu di antara adab. Terkadang banyak orang yang tidak punya adab. Ya, leuheung lamun ke comel ka batur. Ketika dia masuk ke rumah, lihat rumahnya, oh berantakan, di mati papalantak dia, gitu ya. Barang di mana wae, dia cucian kotor, gitu ya. Maka tiba-tiba dia keluar, dia omongkan ke khalayak ramai, ke masyarakat yang lain. Makanya ada istilah, masuklah ke rumah orang dalam keadaan buta, dan keluarlah dari rumah orang tersebut dalam keadaan bisu. Tongnya dia senanawan, apa? Makanya kalau dulu pernah saya bertamu, ya, ke rumah salah seorang dosen, ketika ini kursinya menghadap ke ruang makan, padahal dilihat
rapi, bersih gitu ya. Tapi langsung disuruh berubah posisi duduknya. Berubah posisi duduknya di sana. Aurat ya. Tidak boleh dilihat. Nah, itu di antara adab-adab. Allah Subhanahu wa taala punya surga ridho terhadap orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan orang yang akan memasuki surganya pun ridho, tidak ada paksaan. Terkadang orang bertamu suka dipaksa, paksa-paksa ya makan ya, karena kita sudah warak ya, sudah kenyang, kita disuruh makan ya untuk menghargai. Di antara ada juga kita hargai. Tapi yang punya rumah pun harus tahu, harus sadar bahwasanya kalau misalkan dia sudah menolak, sudah kenyang, sudah apa gitu ya, maka sebaiknya jangan terlalu dipaksa. Harus sama saling mengerti ya. Nah, dalam ayat ini Allah ridho, yang masuk surganya pun ridho. Tidak ada paksaan, tidak ada keterpaksaan, saling ridho. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan itu disediakan bagi mereka yang takut kepada Rabb-nya. Maksudnya takut ketika akan menjalankan maksiat, takut ketika akan meninggalkan ketaatan, takut ketika meninggalkan sholat, takut ketika dia punya harta banyak tapi dia misalkan tidak membagi-baginya atau tidak mengeluarkannya untuk fakir miskin, atau misalkan tidak mengeluarkan zakatnya, takut. Intinya takut meninggalkan ketaatan dan takut ketika mengerjakan kemaksiatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah tafsir surat Al-Bayyinah dari ayat 1 sampai ayat 8. Demikian banyak yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.